Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardina, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Makassar. Silahkan tonton video saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Silakan pimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi, bisa belajar kembali. Mudah-mudahan yang tidak hadir hari ini dimudahkan di rumah, cepat sembuh dan bisa bersama lagi dengan kita semua. Materi hari ini kita akan belajar spesifikasi mesin SMAW di fase F. Lanjut. Capaian pembelajaran pada akhir fase F, peserta didik mampu mengidentifikasi mesin SMAW dan elektroda SMAW, menyiapkan mesin SMAW, menyiapkan bahan las, melaksanakan pengelasan plat ke plat pada baja karbon posisi bawah tangan, mendatar dan vertikal sesuai dengan acuan WPS. Untuk fase F-nya. Tujuan pembelajaran hari ini memahami dan mengidentifikasi spesifikasi mesin sheet metal arc welding SMAW. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi spesifikasi mesin AC SMAW, dan yang keduanya mesin DC SMAW. Kompetensi awalnya pemahaman elektroda SMAW. Siswa diharapkan memiliki pengetahuan tentang elektroda SMAW, termasuk jenis-jenis elektroda yang berbeda, penggunaan elektroda, dan bagaimana elektroda berkontribusi pada proses pengelasan. Profil pelajar Pancasila. Untuk hari ini yang akan saya nilai dari kalian, profil pelajar Pancasilanya dimensi bergotong royong, elemennya kolaborasi, subelemennya kerjasama. Di akhir fase siswa dapat membangun tim dan mengelola kerjasama untuk mencapai tujuan bersama sesuai target yang sudah ditentukan. Dimensi yang keduanya yang saya nilai bernalar kritis kalian. Elemennya memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Subelemennya mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengolah informasi dan gagasan. Terus di akhir fase, secara kritis mengklarifikasi serta menganalisis gagasan dan informasi yang kompleks dan abstrak dari berbagai sumber. Terus memprioritaskan suatu gagasan yang paling relevan dari hasil klarifikasi dan analisis. Sarprasnya di kelas, targetnya kalian. Model pembelajaran pada hari ini kita menggunakan problem based learning. Kodanya sekarang luring. Kompetensi intinya, tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu memahami prinsip dan spesifikasi mesin SMAW dan mampu memilih mesin SMAW yang sesuai dengan kebutuhan spesifikasi proyek. Ada pemahaman bermakna.
Setelah mempelajari materi ini, diharapkan peserta didik mampu menjelaskan spesifikasi mesin SMAW. Nah, ada pertanyaan pemantiknya, mengapa penting untuk memahami prinsip dan spesifikasi mesin SMAW? Jawabnya simpen dulu ya, mengapa penting? Berurusan dengan kualitas hasil pengelasan di industri. Sekarang asesmen awal. Asesmen awalnya kalian kerjakan, nanti diberi nama gitu ya, dan kelas. Asesmen awalnya saya bagi dulu. Dua. Asesmen awal. Silakan dikerjakan, waktunya 30 menit. Oke, kita cukupkan untuk asesmen awalnya. Nah, saya ambil ya, saya kumpulkan. Nah, namanya kasih diberi nama. Ya udah. Ya, udah. Cukup. Kita cukup untuk ininya, asesmen awal. Oke. Setelah ini alhamdulillah lah. Asesmen awal sudah. Kita lihat dulu. Nah, waktunya kita bagi kelompok. Langsung saja ya. Di sini kelompok 1 berempat. Dan di sini kelompok 2 berlima. Kelompok 3 berlima. Sebelum kalian kerja kelompok, kalian nyimak dulu materinya ya di sini. Proses pengelasan busur manual SMAW. Untuk review, SMAW adalah salah satu jenis pengelasan yang menggunakan loncatan elektron busur listrik sebagai sumber panas untuk pencairan. Suhu busur dapat mencapai 3.300 derajat Celcius, jauh di atas titik lebur baja, sehingga dapat mencairkan baja secara merata. SMAW dapat menggunakan arus listrik bolak-balik AC maupun arus searah DC. Jika arus bolak-balik digunakan, yang digunakan tidak ada kutub-kutub, sebaliknya apabila arus searah yang digunakan maka terdapat kutub positif dan negatif yang disebut polaritas. Polaritas. Terdapat 2 polaritas dalam pengelasan, yaitu
searah yang lurus, di mana elektroda bermuatan negatif dan benda kerja bermuatan positif. Sedangkan polaritas terbalik adalah elektroda bermuatan positif dan benda kerjanya bermuatan negatif. Elektroda dalam las SMAW dibuat dengan sifat khusus. Ada yang hanya menggunakan AC atau DC. Polaritas arah disebut DCSP, Direct Current Strike Polarity, atau DCN, Direct Current Elektroda Negatif. Polaritas terbalik atau DCRP, Direct Current Reservoir Polarity, disebut juga DCEP, Direct Current Elektroda Positif. Polaritas searah. Polaritas searah disebut DCSP, Direct Current Strike Polarity, atau DCN, Direct Current Elektroda Negatif. Dengan pengkutuban searah lurus, berarti kutub positif, mesin yang las dihubungkan dengan benda kerja, sedangkan kutub negatif dihubungkan dengan kabel elektroda. Dengan hubungan seperti ini, panas pengelasan yang terjadi, sepertiga bagian panas memanaskan elektroda, sedangkan 2/3 bagiannya memanaskan benda kerja. Benda kerja menerima panas lebih banyak dari elektroda. Busur nyala mengeluarkan tenaga cocok untuk mengelas benda yang tipis-tipis. Polaritas terbalik atau DCRP, Direct Current Reservoir Polarity, disebut DCEP, Direct Current Elektroda Positif. Pada pengkutuban terbalik, kutub negatifnya, mesin las dihubungkan dengan benda kerja, dan kutub positif dihubungkan dengan elektroda. Pada hubungan polaritas terbalik, panas pengelasan yang terjadi, sepertiga bagian panas memanaskan benda kerja, sedangkan 2/3 bagian lagi memanaskan elektroda. Busur nyala mengeluarkan tenaga besar pada benda kerja, mengakibatkan penembusan yang dalam, cocok untuk mengelas benda kerja yang tebal. Skemanya, mesin las SMAW ada 2 golongan. Ada yang arus bolak-balik AC dan arus yang searah DC yang biasa kita pakai. Pada mesin las terdapat kabel primer, primary power kabel, dan sekunder kabel las. Mesin las AC arus bolak-balik. Mesin las arus bolak-balik adalah transformator penurun tegangan. Transformator atau trafo mesin las adalah alat yang merubah tegangan yang keluar dari mesin las. Tegangan yang diperlukan oleh mesin las biasanya ada yang 110, 220 volt, 380 volt, atau yang 420 volt. Pada mesin las arus bolak-balik, kabel massa dan kabel elektroda dipertukarkan, tidak pengaruh perubahan panas yang timbul pada busur nyalanya. Sekarang yang searah, mesin las arus searah. Mesin las arus searah mendapatkan sumber tenaga listrik dari trafo las AC yang kemudian diubah menjadi arus searah atau dari generator arus searah yang digerakkan oleh motor bensin atau motor diesel, sehingga cocok untuk pekerjaan lapangan atau untuk bengkel-bengkel kecil yang tidak mempunyai jaringan listrik. Pemasangan kabel-kabel las pengkutubannya pada mesin las arus searah dapat diatur bolak-balik ya, sesuai dengan keperluan pengelasan. Nah, sekarang lembar kerja peserta didik. Itu tadi sudah dibagikan lembar kerjanya. Ini. Ada tujuan pembelajarannya, memahami dan mengidentifikasi spesifikasi mesin SMAW. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya, kata TP, peserta didik dapat mengidentifikasi mesin AC SMAW. Yang keduanya, dapat mengidentifikasi mesin DC SMAW. Terus hasilnya didiskusikan, disimpulkan di kelompok, terus kalian maju ke depan presentasi.
Tapi sebelum presentasi dan mengisi, lanjutkan dulu ya ininya ya. Satu lagi, Antiago. Udah kenal dengan Antiago belum? Kalau misalkan kalian disuruh merangkum dari video dari YouTube atau apa, tinggal copy linknya, copy link di YouTube-nya, copy link HTTPS-nya ya. Terus buka antiago.com, tempel di sana, langsung pakai bahasa Indonesia, klik transkrip, nanti keluar tuh tulisannya. Glosarium. Ada soalnya, nanti saya bagikan. Ada 4 soalnya. Ada refleksi, kalian nanti direfleksi tinggal contreng-contreng tuh. Nomor 1 kalian isi, nomor 2 isi juga, tulis coret-coret. Ada classroom-nya, kalau misalkan pas explore di kelompok, tinggal masuk classroom, ada di situ. Untuk live worksheet, asesmen akhir pembelajaran, ada QR-nya, tinggal scan atau masukkan ininya. Lebih baik mudah scan ya. Terus ada game juga. Mudah-mudahan HP-nya tidak masalah. Nah, satu lagi yang ini nih. 1G. Persiapkan alat pelindung diri, sarung tangan, atau kalian cermati dulu. Pelindung dengan baru mengerjakan LKPD-nya. Sepatu safety. Bagian sarung nanas atau baterai. Kalian bekerja di kelompok masing-masing. Silakan ke bangkunya direpet saja biar mudah diskusinya. Sudah ditulis yang depannya. Yang depannya diambil. Nah, saya ambil yang yang depannya saya ambil aja, yang ini. Oh, kelompok 1. Miring. 2. C. Kelompok 3. Silakan bekerja. Kalau yang siap presentasi angkat tangan, boleh ya? Ya, siap. Ayo. Yuk. Pegang. Kelompok 1 sudah siap presentasi. Oke, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarhiono. Perkenalkan, nama saya Seroji. Perkenalkan, nama saya Teddy. Nama saya Tio Nanda. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil identifikasi karakteristik mesin AC SMAW. 1. Harganya murah. 2. Penetrasi dangkal. 3. Deformasi besar. 4. Medan magnet bebas. 5. Arch flow kurang bagus. 6. Posisi horizontal. 7. Arus AC ke DC. 8. Tidak semua jenis elektroda. 9. Material tertentu. 10. OCV 40 sampai 80 volt.
Dan selanjutnya hasil identifikasi karakteristik mesin DC SMAW. 1. Penetrasi dalam. 2. Medan magnet searah atau sirkular. 3. Lebih stabil jika arus rendah. 4. Semua material, semua elektroda dan semua posisi. 5. Untuk plat tipis. 6. Untuk polaritas bisa dibalik. 7. CV 80 sampai 100 volt. Oke, demikian dari kelompok 1 presentasinya saya akhiri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yuk, berikutnya. Coba dulu, 2 sama 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil identifikasi karakteristik mesin DC SMAW dan mesin AC SMAW. Perkenalkan, nama saya Elang Arya Pratama. Perkenalkan, nama saya Caswita. Perkenalkan, nama saya Abdul Halik Rahayu. Nama saya Wawan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadewa. Yang pertama, hasil identifikasi karakteristik mesin DC SMAW. 1. Penetrasi dalam. 2. Medan magnet searah atau sirkular. 3. Lebih stabil jika arus rendah. 4. Semua material, semua elektroda dan semua posisi. 5. Untuk plat tipis. 6. Polaritas bisa dibalik. 7. OVC 80 sampai 100. Untuk hasil identifikasi karakteristik mesin AC SMAW. 1. Harga murah. 2. Penetrasi dangkal. 3. Deformasi besar. 4. Medan magnet bebas. 5. Arus blow kurang bagus. 7. Posisi horizontal. 8. Arus AC sampai DC. 9. Tidak semua jenis elektroda. 10. Material tertentu. 11. OVC 40 sampai 80 F. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdian. Perkenalkan, nama saya Arman. Perkenalkan, nama saya Kriswanto. Perkenalkan, nama saya Solihin. Perkenalkan, nama saya Fikri Rizal. Di sini kami akan membacakan hasil identifikasi karakteristik mesin AC SMAW. 1. Harga murah. 2. Penetrasi dangkal. 3. Deformasi besar. 4. Medan magnet bebas. 5. Arc blow kurang bagus. Enam, posisi horizontal. 7. Arus AC DC. Tidak semua jenis elektroda. 9. Material tertentu. 10. OCV 4 sampai 80 volt. Hasil identifikasi karakteristik mesin DC SMAW. 1. Penetrasi dalam. 2. Medan magnet searah atau sirkular. 3. Lebih stabil jika arus rendah. 4. Semua material, semua elektroda dan semua posisi. 5. Untuk plat tipis. 6. Untuk polaritas bisa dibalik.
7 OCV 80 100 V. Ya, cukup itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya untuk asesmen akhir. Asesmen akhir ada soalnya ya. Bisa kalian mengerjakan yang tadi di Wordwall atau di live worksheet yang tadi linknya sudah dikasih, atau bisa mengerjakan di lembar ini. Waktunya 30 menit. Biasa isi nama, bagian semua. Kalian refleksinya. Oh, nggak ada kolom namanya ya. Refleksinya diberi nama ya, di atas nama kelas. Yang saya ambil refleksi dulu nantinya. Jadi kerjakan dulu refleksi, baru lanjutkan asesmen. Beres-beres.
Mungkin ya. Ya, kasih nama. Selesai. Nah, selesai. Pilih salah. Sudah selesai. Ini. Nah.
Selesai. Ya. Tadi kalian sudah mempresentasikan dan kalian menyimpulkan hasilnya. Dari semuanya kelompok 1, 2, 3 menyimpulkan bahwa mesin AC SMAW harga murah gitu ya. Penetrasi dangkal, deformasinya besar, medan magnet bebas, arus blok kurang bagus, posisi horizontal, arus AC lebih besar dari DC, materialnya tertentu, terus sedangkan yang hasil identifikasi DC-nya penetrasinya dalam, medan magnet searah, lebih stabil, nah arusnya rendah untuk plat tipis. Kita refleksikan hari ini, nah ternyata dari kalian sudah merefleksikan pembelajaran hari ini rata-rata bersemangat dan senang. Boleh dibaca namanya, Seroji. Langsung aja ya, hasilnya aja ya. Senang, terus temennya senang, bersemangat, senang, senang. Rata-rata bersemangat, senang. Ada dua, ada yang milih dua. Bersemangat, 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 senang, bersemangat, senang, bersemangat, bersemangat. No. Ada satu lagi ya. Senang, senang, senang. Sekarang dikumpulkan dan akhirnya ada yang belum namanya bisa ditulis. Jangan lupa namanya. Oh, di belakang ya udah. Terima kasih. Double sih ya. Namanya ternyata double. Ya, udah. Nih. Oke. Sudah. Sip. Beres. Yuk. Semoga pembelajaran hari ini ada manfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan kalian, bukan jangan mudah-mudahan ya, niscaya kalian sukses di masa yang akan datang. Dan mudah-mudahan sukses. Bermanfaat pembelajaran hari ini. Sukses terus, bahagia terus, jangan lupa bahagia. Mari kita bersama-sama membacakan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.